Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, alangkah baiknya jika kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar channel ini lebih berkembang ke depannya. Banyak spekulasi masyarakat ketika melihat seseorang muslimah yang tampil menggunakan cadar. Ada yang berpandangan orang bercadar adalah orang yang sangat mendalam pemahaman agamanya. Ada juga berpendapat mereka terlalu berlebih-lebihan dalam beragama atau membuat sulit sesuatu yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hukum fikih yang masyhur tentang aurat wanita, wajah dan telapak tangan bukanlah termasuk aurat. Bahkan ada juga yang mengklaim wanita bercadar merupakan kelompok ekstremis yang memiliki pandangan Islam radikal. Dalam fikih Islam memang terdapat berbagai pandangan para fuqaha ahli fikih tentang cadar. Pandangan para fuqaha terkait tafsir ayat dalam surat An-Nur ayat 31. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak daripadanya. Apakah yang biasa tampak dari wanita? Disinilah muncul berbagai pendapat para ulama. Mayoritas ulama berpandangan yang biasa tampak dari wanita ketika ayat ini diturunkan adalah wajah dan telapak tangan. Namun ada juga pendapat-pendapat lainnya yang menafsirkan lain, seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali yang menganggap aurat wanita adalah seluruh tubuhnya. Kedua mazhab ini memerintahkan muslimah untuk menutupi wajahnya dengan cadar. Para ulama dari mazhab ini berpandangan ketika turunnya ayat hijab tersebut, para muslimah langsung seketika itu mencari kain apa saja untuk menutupi aurat mereka. Hal ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, wanita-wanita muhajirin ketika turun ayat ini dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dada dan leher mereka. Quran surah An-Nur ayat 31. Mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya. Hadis riwayat Bukhari. Aisyah radhiyallahu anhu juga mencontohkan bagaimana ketika itu para muslimah berpakaian setelah turunnya ayat tersebut, yaitu dengan menutupi wajah mereka. Para ulama dari kedua mazhab ini sering mengampanyekan betapa Islam menjaga wanita dengan menutupi seluruh tubuh mereka. Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib juga berpendapat sama. Seluruh badan wanita selain wajah dan telapak tangan adalah aurat. Ini aurat di dalam sholat. Adapun di luar sholat, aurat wanita adalah seluruh badan, katanya memaparkan. Pendapat lainnya, Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti dalam Kasiful Kona berpendapat sama. Menurutnya wajah dan telapak tangan adalah aurat ketika sholat. Adapun di luar sholat, karena adanya pandangan, maka hukumnya sama seperti anggota badan lainnya. Jelasnya. Sedangkan ulama yang tidak mewajibkan cadar adalah ulama Hanafi dan Maliki. Ulama Hanafi Asyaran Balali mengatakan seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan dalam serta telapak tangan luar. Ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan mazhab kami, kata Asyaran Bali dalam matan Nurul Lido. Kendati hukumnya bukanlah wajib, ulama Hanbali menganjurkan kaum muslimah mengenakan cadar dengan tujuan agar aman dari fitnah dan gangguan. Jika cenderung menimbulkan fitnah, dilarang menampakkan wajahnya di hadapan para lelaki, ungkap Muhammad Alauddin dalam kitabnya Ad-Dur Al-Muntaqah. Ulama besar mazhab Maliki Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya berpendapat jika seorang wanita memiliki rupa yang cantik dan khawatir wajah dan telapak tangannya menimbulkan fitnah, hendaknya ia menutupi wajahnya. Namun bagi wanita yang sudah tua, mereka boleh saja menampakkan wajahnya. Dari sekian banyak pendapat ulama, tak ada satupun ulama yang secara tegas mewajibkan untuk memakai cadar sebagaimana wajibnya memakai jilbab. Ada ulama yang sebatas menyarankan, namun ada pula yang setengah mewajibkan. Hal itu semata-mata kembali pada kondisi dan situasi, dan membuat mata lelaki jelalatan memandang wajahnya tentu lebih disarankan untuk memakai cadar. Kalangan salafi yang sangat kuat mengampanyekan cadar untuk pengikutnya tidaklah sampai pada taraf mewajibkan. Dalam artian siapa yang tidak memakai cadar adalah berdosa. Bahkan ulama salafi sendiri Syekh Nasruddin Albani pun tak berani mengatakan bahwa cadar adalah wajib. Saya tidak mengatakan cadar itu wajib, tetapi istri dan keluarga saya perintahkan untuk memakainya, ujar Albani dalam kumpulan fatwanya. Hal ini disebabkan adanya hadis sahih yang secara jelas berbicara soal batasan aurat wanita. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan Asma binti Abu Bakar, "Wahai Asma,
Sesungguhnya seorang wanita apabila telah balik tidak boleh lagi tampak dari tubuhnya kecuali ini dan ini seraya menunjuk muka dan telapak tangannya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman, persoalan memakai cadar, mayoritas ulama lebih mengedepankan kondisi dalam situasi dalam menetapkan hukumnya bagi para muslimah. Jika ia berada dalam lingkungan yang aman dari pandangan laki-laki ajnabi, laki-laki asing, tentu memakai cadar tidak lagi dibutuhkan. Memakai cadar bisa juga sebagai syiar syariat Islam pada masyarakat. Namun hal ini juga bisa berbalik dan menjadikan masyarakat antipati dengan syariat Islam. Sahabat beriman, awalnya masyarakat mau bersimpati dengan dakwah, akibat tampil dengan cadar, mereka jadi bersikap sinis dan menjauh. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Sebelum kalian beranjak dari channel ini, jangan lupa follow Instagram kami di @official_suara_islam untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa untuk di-share ke media sosial lainnya agar video ini menjadi bermanfaat. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.